syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali dengan Pak Guru Alimuddin pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar materi tentang ketentuan penyembelihan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran kalian dapat menunjukkan dalil nakli terkait penyembelihan hewan. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, kalian dapat menjelaskan manfaat penyembelihan hewan. Anak-anakku, selanjutnya mari kalian simak video pembelajaran berikut ini. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ketentuan penyembelihan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama, tujuan pembelajaran menunjukkan dalil nakli terkait penyembelihan hewan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan manfaat penyembelihan hewan. Menunjukkan dalil nakli terkait penyembelihan hewan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surah kelima, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging, babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan. Ada dua ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum mati, maka hewan itu boleh untuk dimakan. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah untuk disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah untuk disembelih. Menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Dan yang kedua, tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Adapun tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya ditekan ke bawah. Dan yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Dan yang kelima, berniat menyembelih. Dan yang keenam, membaca basmalah
solawat Nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Itulah tata cara penyembelihan secara tradisional. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik sebagai berikut. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Dan yang keempat, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Dan yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Itulah tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Yang keempat, menjelaskan manfaat penyembelihan hewan. Ada 4 manfaat penyembelihan hewan. Yang pertama, membuat kualitas daging menjadi lebih baik dan sehat. Tentu dengan mengikuti proses penyembelihan, maka kualitas daging yang akan kita dapatkan pun akan lebih baik dan sehat. Yang kedua, darah akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Dan yang ketiga, darah adalah kontaminasi, sehingga apabila darah tidak keluar dengan sempurna, maka daging akan mudah terkontaminasi. Dan yang keempat, daging yang disembelih secara islami tentu akan menampakkan penampilan yang lebih bagus atau segar. Anak-anakku, selanjutnya mari kalian perhatikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga Pak Guru pesan untuk kalian semua, tetap semangat untuk belajar di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.